Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga syukur alhamdulillah AA Billy Channel bisa bersilaturahmi dengan Bapak Dokter Kiai Haji Mukhtar. Beliau adalah pimpinan pondok pesantren di Palembang dan juga mempunyai travel serta perjalanan umroh. Pemerhati Billy Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali saya terima kasih Pak Haji Mukhtar sudah meluangkan waktunya untuk berbagi share ilmu dan bisa bermanfaat untuk pemerhati AA Billy Channel. Ada beberapa pertanyaan yang saya lemparkan ke Pak Haji yang nanti pemerhati AA Billy Channel bisa diimplementasikan, bisa diambil saripatinya dalam ilmu yang dipaparkan oleh Pak Kiai Haji Mukhtar. Pak Kiai, pertama Pak Kiai, ini masih dalam suasana Maulid Nabi di seluruh dunia Pak Haji. Makna dan faidah dalam peringatan Maulid Nabi tersebut apa Pak Haji? Terus yang kedua, gema salawat Nabi selalu dikumandangkan oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Nah ini secara singkat saja Pak Haji, salawat itu apa dan faedahnya bagaimana? Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. ونشكره على إنعامه بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء بعثه ليتمم مكارم الأخلاق وعلى آله وصحبه واتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya jua pada hari ini saya bertemu dengan AA Billy Channel. Dan ini merupakan satu rahmat Allah. Amin. Karena itu saya terima kasih kepada beliau atas kesempatan yang diberikan sehingga dalam kesempatan ini kita bisa sharing ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan terutama bagi diri saya sendiri dan bagi kita semua, ikhwanu fillah. Sebagaimana tadi AA Billy menanyakan atau menyampaikan tentang masalah maulid dan salawat. Berbicara tentang masalah maulid, barangkali sebagaimana diprediksi oleh sebahagian kita bahwa maulid itu adalah peringatan hari lahirnya Muhammad Rasulullah SAW. Sebenarnya di sini bukan peringatan hari lahir. Jadi berbeda dengan ulang tahun yang dilaksanakan oleh kebanyakan pada zaman ini, ulang tahun kelahiran. Milad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di mana kita bergembira
atas kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dalam satu firman Allah dalam surat Yusuf berbunyi Inna min fadlillah wa bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Atas karunia Allah dan rahmatnya, atas karunia Allah dan kasih sayangnya, falyafrahu, maka hendaklah engkau berifrah, bergembira, melampiaskan rasa kegembiraan. Jadi fadlillah dan rahmatillah itu yang sangat besar adalah kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Karena kelahiran beliau itu merupakan rahmatan lil alamin. Dengan lahirnya beliau saja itu sudah rahmatan lil alamin. Ya. Lahirnya beliau merupakan karunia yang sangat besar bagi alam ini. Menjadi rahmat bagi alam dan bagi seluruh ciptaan Allah. Termasuk terutama di dalamnya adalah manusia itu sendiri. Karena itu semua makhluk Allah itu ifrah, bergembira dan kelahiran Rasulullah SAW. Ya. Kegembiraan itu kita lampiaskan dalam setiap kehidupan. Dan kita pusakai bagi setiap generasi anak-anak kita. Kita tauladani bahwa kalian itu harus gembira atas kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang peringatan secara khusus ini tidak dilakukan pada masa Rasulullah dan pada masa sahabat-sahabatnya. Baru dalam masa pemerintahan salah seorang gubernur di Irak yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Begitu keadaan umat Islam pada waktu itu sudah agak lalai dengan perintah-perintah Allah. Di samping selain banyak juga musibah-musibah yang terjadi, maka beliau mengambil satu inisiatif apa yang harus kita lakukan. Ya, akhirnya beliau melakukan satu perayaan, satu sedekah, ya, satu khanduri. Khanduri itu dalam rangka mengenang perjuangan Rasulullah, mencontoh tauladani Rasulullah, menyebutkan kembali peristiwa-peristiwa yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena memang tidak ada manusia yang mempunyai keistimewaan sebagaimana keistimewaan Rasulullah SAW. Sehingga dalam kehidupannya tidak ada sesuatu yang cacat yang bisa kita bicarakan. Rasulullah itu amat luar biasa. Baik secara fisik, apalagi secara psikis. Amat luar biasa. Tidak ada satu kecelaan. Kalau kita katakan Nabiullah Yusuf alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah dengan rupa yang sangat cantik. Karena itu yang menonjol pada diri beliau. Sehingga Zalikha tergoda, dan perempuan-perempuan Mesir terlena ketika memandang wajah Yusuf. Karena itu yang menonjol pada Yusuf. Itu semuanya menonjol, termasuk rupanya. Dijelaskan bahwa Rasulullah SAW ketika berjalan di panasnya matahari, di tengah matahari yang panas, itu tidak ada bayang-bayang.
gereja sekalipun yang kita dirikan, kemudian kita senter atau disenter oleh matahari, ada bayang. Walaupun sedikit, tapi Rasulullah tidak ada bayang. Artinya sinar jasad beliau itu lebih memancar daripada pancaran matahari. Sehingga banyak riwayat menjelaskan apabila beliau berjalan di kegelapan malam, baik di ruangan atau di ruangan terbuka, itu beliau kelihatan. Itu sinarnya beliau. Itu daripada si kecantikan. Lantas siapa lebih cantik antara beliau dan Nabiullah Yusuf alaihissalam? Nabiullah Yusuf itu masih ada bayang-bayang. Kemudian kalau kita berbicara tentang masalah Nabi Isa alaihissalam, beliau bisa menghidupkan orang mati. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kesempatan Jabir radhiyallahu an, itu salah seorang sahabat beliau. Beliau menyampaikan kepada Jabir bahawa beliau ingin berkunjung ke rumahnya. Begitu mendengar Jabir Rasulullah ingin berkunjung ke rumahnya, lantas menyampaikan kepada istrinya bahawa Rasulullah itu seorang Nabi Allah, seorang Rasulullah, seorang yang sangat disegani oleh kawan dan lawan. Di beliau rasa gembiranya luar biasa. Lantas menyampaikan kepada istri beliau bahawa Rasulullah akan berkunjung ke rumah kita. Begitu istrinya mendengar, baik kalau begitu, apa yang harus kita siapkan? Lantas Jabir berkata, apa yang ada? Kita nggak punya apa-apa. Yang ada sedikit syair katanya. Syair itu bukan gandum, tapi hampir sama dengan gandum. Kalau beras, barangkali masuk beras raskin yang ada itu. Karena sahabat-sahabat itu nggak kaya-kaya. Kemudian ada satu anak kambing. Baik, kalau begitu, kamu persiapkan syair itu dan saya akan persiapkan anak kambing. Lantas beliau mempunyai dua orang anak, satu masih kecil dan satu sudah agak besar. Yang laki-laki yang agak besar ini diajak oleh beliau untuk menyaksikan bahwa beliau sedang mengurus kambing, menyembelih kambing. Setelah menyembelih kambing, kambing itu dipotong-potong dan sebagainya untuk siap dimasak. Dilihat oleh anak laki-laki beliau ini. Kemudian setelah selesai itu, beliau kembali kepada istri, ini sudah siap, tinggal Anda masak. Kemudian si adiknya yang masih kecil tadi bertanya kepada abang, dari mana? Oh, saya melihat bapak menyembelih kambing. Menyembelih kambing, bagaimana menyembelihnya? Mari. Rupanya si kakak ini mempraktek penyembelihan kambing ini kepada adiknya. Dia ambil pisau, digorok leher adiknya. Sehingga leher adiknya terputus, meninggallah adiknya. Setelah meninggal adiknya, ketahuan ibunya. Masya Allah, kenapa kamu membunuh adik kamu? Maka dipukul si abangnya ini. Abang juga turut mati berdua. Setelah meninggal berdua, tiba-tiba Jabir pulang. Apa sudah masak makanan? Sudah masak makanan. Beliau menyembunyikan dua anaknya, yang satu dibunuh oleh kakaknya, disembelih oleh kakaknya, yang satu beliau menghajar kakaknya sehingga meninggal. Kenapa menyembunyikan? Takut kalau ketahuan ini Rasulullah tidak jadi datang. Saking beliau sangat memuliakan Rasulullah, melupakan masalah yang terjadi. Sehingga Rasulullah datang. Rasulullah dipersilakan datang. Dipersilakan masuk ke rumah. Maka Rasulullah berkata, ini kalian mana anak-anaknya? Rasulullah sebenarnya sudah tahu apa yang terjadi, tapi sengaja bertanya itu sebagai basa-basi. Kemana anak kalian? Mbak, anak saya tidak mau makan kalau anak-anak kalian tidak ada. Maka Jabir bertanya kepada istrinya, kemana anak kita? Istrinya mengatakan, aku tidak menyampaikan tadi karena takut kalau ini ketahuan Rasulullah. Tapi apa boleh buat, ini semua sudah terjadi. Itu anak yang kecil itu disembelih oleh kakaknya. Maka aku khilaf sehingga memukul kakaknya, kakak juga mati. Anak kita dua-dua sudah meninggal. Dan mayat anak itu sudah ditutup dengan kain putih.
dinampakkanlah pada itu anak kita, Masya Allah. Jabir juga menangis, menyampaikan kepada Rasulullah. Ya, lantas Rasulullah datang ke tempat disemayamkan dua mayat anak tadi. Kemudian dengan izin Allah, anak itu hidup kembali, bisa melihat. Berarti perkara mukjizat menghidupkan anak yang meninggal itu bukan saja Nabi Muhammad, tapi tidak diangkat. Karena banyak mukjizat seluruh kehidupan Rasulullah penuh dengan mukjizat, termasuk bulan dari langit juga turun. Itu kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang perlu kita angkatkan kepada masyarakat, bahwa Muhammad atau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin. Jadi peristiwa Maulid ini adalah menceritakan kehidupan Rasulullah mulai daripada sebelum lahir, kelahiran beliau, sehingga beliau diutuskan, beliau diisra mi'rajkan, beliau hijrah, beliau menghadapi berbagai masalah, berbagai ancaman, semuanya dalam keadaan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita angkat kepada generasi penerus, pada umat manusia, supaya mereka tahu bahwa benar-benar Nabi Muhammad itu adalah membawa rahmat kepada seluruh alam. Ya. Karena demikian, dijelaskan dalam firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Ya. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian itu ingin mendapat kasih sayang Allah, dicintai oleh Allah, fattabi'uni, maka ikutilah jejak Rasul. Ikuti cara beliau, ikuti kehidupan beliau, baik dalam berakhlak maupun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmatan Rasulullah itu bukan saja dalam masa kehidupannya, walhal setelah beliau wafat sampai negeri kiamat, tidak henti-hentinya mendapat rahmat bagi alam, terutama bagi umatnya, dengan keberadaan atau dengan kelahiran beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu rahmat kembali kepada Maulid yang dilaksanakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Begitu perayaan Maulid yang sangat bergema, yang sangat besar dilaksanakan di kota Irak, sehingga seluruh negara-negara bahagian-bahagiannya itu hadir semuanya. Selesai pelaksanaan Maulid itu, rahmat Allah diberikan luar biasa. Pertama, rakyat daripada Salahuddin Al-Ayyubi itu akan bertambah-tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendengar dan mempelajari kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang manusia biasa. Tapi tidak ada sedikit pun yang kita bisa angkatkan, bisa angkat hal yang tercela. Baik dalam gerak-geriknya, dalam fisiknya. Walhal dijelaskan oleh Ali radhiyallahu an, ketika Rasulullah melewati satu lorong, itu berjam-jam kita lewat, setelah itu masih ada wangi-wangian. Itu Rasulullah. Apalagi kalau Rasulullah berkunjung ke rumah sahabat, duduk di bangku atau di lantai, tinggal wanginya. Mana ada manusia yang demikian tinggal wangi? Paling-paling kalau kita duduk di kursi tamu itu yang tinggalnya bau kecil. Jadi tidak ada yang tinggal wangi. Rasulullah tidak ada yang tercela, sedikit pun tidak ada yang tercela, baik fisik maupun psikis maupun jiwanya, ibadahnya, akhlaknya dan sebagainya. Karena demikian, barang siapa, tadi saya baca, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, barang siapa yang ingin dicintai Allah maka ikuti jejak Rasul. Ikuti beliau, ikuti karena Allah. Termasuk apa yang diperintah kepada Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tidak ada seorang nabi pun yang Allah berselawat kepada mereka, mulai daripada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan selanjutnya, tidak ada. Cuma kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallah, Allah berselawat, dan Allah dan malaikat berselawat kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya. Diperintahkan berselawat. Nah, untuk apa berselawat itu? Makin banyak kita berselawat, makin banyak rahmat Allah. Karena penciptaan Rasulullah itu benar-benar Rasulullah diciptakan karena Habibullah. Sehingga Allah berkata dalam sebuah hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul jin wal ins. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, karena sayangku kepada engkau dan karena engkau, pribadi engkau, aku tidak akan menciptakan dunia ini. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia. Tapi karena engkau ya Muhammad. Jadi cinta Allah itu bukan kepada selainnya, tapi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu beribu-ribu tahun sebelum alam nyata ini sudah diciptakan Nur Muhammad. Dan dari Nur Muhammad itu baru tercipta yang lain. Tercipta para nabi, para anbiya, para rasul, para malaikat, surga, neraka dan sebagainya. Termasuk dunia ini semuanya daripada Nur Muhammad SAW. Karena itu, dalam maulid itu sebenarnya selain yang kita ambil intisari atau natijahnya, yakni menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai idola, sebagai tumpuan tempat kita mengambil i'tibar, ada hal yang lebih penting, yakni maulid itu adalah mengundang, kita undang Rasulullah SAW supaya hadir ke majelis kita. Atas dasar apa? Atas dasar sabda Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Iza sallamani fil ghaibi atallahu ruhi fajaba salamuhu. Iza sallamani inda qabri fa'ata ruhi ila jasadi fa'ajaba salamu. Apabila ada umatku, apabila kalian berselawat kepadaku di tempat yang jauh, misalnya kita di Indonesia, jauhnya dengan Rasulullah itu, Madinatul Munawwarah itu jutaan kilometer. Demikian juga tempat-tempat yang lebih jauh lagi. Di Masyriq dan di Maghrib. Kutub utara, kutub selatan. Iza salamani, kalau kalian berselawat kepadamu, atau berselawat kepadaku, atau menyampaikan salam kepadaku, Allah datangkan rohku. Ini hadis Rasulullah SAW. Apabila kalian berselawat di tempat yang jauh, memberi salam kepadaku dengan khusyuk, dengan benar-benar rindu, Allah angkat jasa Allah, angkat rohku, Allah datangkan rohku sehingga berada di majlis Anda, di majlis kalian, fa'ajaba salamu, aku akan jawab salam kalian. Karena itu di dalam pelaksanaan maulid atau pelaksanaan berzanji atau rawi, yang kita ketahui itu, pertama dibaca rawi itu sejarah kelahiran beliau. Kemudian setelah habis dibaca rawi itu, kita berdiri menyampaikan salam kepada beliau. Ya Nabi salam alaika, itu ya Nabi salam alaika, wahai nabiku, sejahtera ke atas engkau. Engkau itu kalau dalam bahasa Arab alaika lil khitab. Kita berbicara dengan orang yang di depan kita. Aku sampaikan salam kepada engkau ya Muhammad. Engkau yang mana? Engkau yang di depan kami, bukan kepadanya. Kalau kepadanya, kepada lil ghaibi, orang jauh. Ini lil khitab. Kenapa lil khitab? Memang Rasulullah didatangkan oleh Allah karena kita berselawat. Kalau kita berselawat dengan hati yang khusyuk, ikhlas, dengan hati yang mengharap, maka Allah datangkan ruh. Allah
Nabi Muhammad, rohnya akan menjawab salam kita. Tiba di majlis itu. Karena itu sebagai isyarat, di mana dilakukan oleh ulama-ulama atau oleh jamaah maulid. Begitu kita berdiri menyampaikan assalamualaikum atau ucapan marhaban, marhaban ya nurul aini, marhaban ya jaddal husaini, maka datanglah 1-2 orang membuka wangi-wangian, minyak wangi, ditaruh ke tangan kita atau ke baju kita. Datang wangi-wangian itu sebagai isyarat bahwa kedatangan Rasulullah. Rasulullah itu wangi. Tubuhnya tidak pernah dipakai makeup, tidak pernah dipakai wangian, tapi wangi. Kita merasa bahwa dalam acara marhaban itu datangnya Rasulullah. Datang wangian salah Rasulullah datang. Tapi benar Rasulullah itu datang kalau kita mengharapkan dengan hati yang penuh khusyuk. Yang penuh harap datang ruh beliau menyampaikan salam kepada kita. Masya Allah. Ini salawat. Ini fadilah salawat di antara sekian banyak fadilah-fadilah yang lain. Kemudian sabda Rasulullah yang terakhir di ujung itu, man sallamani 'inda qabri, orang yang menyampaikan salam kepada Rasulullah, siapa kalian yang menyampaikan salam kepadaku 'inda qabri, di sisi kuburku, fa'ata ruhi, maka Allah akan datangkan ruhku kepada jasadku, memasukkan kembali ruhku ke dalam jasadku. Fa'ajabat salam. Karena itu orang yang melaksanakan haji dan umrah itu datang ke pintu kubur, pintu makbarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Kadang-kadang orang menangis karena rindunya kepada Rasulullah. Rindunya kepada sosok Nabi yang tidak pernah ada tercela. Ada manusia tidak bercela? Tidak, nggak ada. Nggak ada manusia nggak punya celaan. Semua ada jeleknya. Tapi Rasulullah cari jeleknya. Tidak ketemu. Padahal banyak musuh-musuhnya yang ingin membuat kejelekan, tapi tidak ketemu kejelekannya. Apalagi dalam maksiat nggak ada. Beliau itu maksum. Beliau itu terpelihara. Satu kesempatan pengasuhnya, Halimatus Sa'diyah, membawa Rasulullah ke kampungnya. Di kampungnya itu ada pesta jahiliyah pada waktu itu, nari setengah telanjang. Rasulullah ikut di dalam majlis itu, kena dibawa oleh Halimatus Sa'diyah. Tapi ketika terjadi itu, beliau tertidur, dipelihara oleh Allah Subhanahu, itu maksum. Demikian juga dalam setiap ada halal yang membuat Allah tidak senang, itu tak terlibat beliau. Kenapa? Maksum. Jadi man sallamani 'inda qabri, orang yang menyampaikan salam ketika di sisi kuburku, Allah masukkan rohku kembali, aku jawab. Karena itu kalau ada orang yang melaksanakan haji, itu ada semacam syukuran. Apalagi kenalan kita, adik kita, saudara kita, orang tua kita. Apa yang perlu kita sampaikan kepada beliau itu yang mau berangkat haji? Bukan doa kaya. Tapi tolong saudaraku, sampaikanlah kepada Rasulullah salamku. Sehingga beliau waktu berkunjung ke kubur Rasulullah di Madinatul Munawwarah, beliau menyampaikan, ya Rasulullah, salam untukmu dari saudaraku si fulan, temanku si fulan, tetanggaku si fulan. Rasulullah menjawab salamnya. Kalau Rasulullah sudah menjawab sejahtera atas kalian, apalagi yang kita dapatkan, Masya Allah. Karena tidak ada doa Rasulullah SAW yang tidak makbul. Doa Rasulullah semuanya makbul, semua diterima oleh Allah. Orang beliau itu kekasih Allah. Apa saja beliau, baik dalam hidupnya dalam meninggalnya ataupun setelah beliau tidak ada. Semua permintaan, semua doa. Demikian juga hari kiamat. Nanti doa-doa beliau, permintaan beliau kepada Allah, semuanya dizahirkan oleh Allah SWT. Sampai beliau masuk ke dalam neraka untuk mencari umatnya. Beliau singkat gamis beliau masuk ke neraka, umat. Dalam neraka beliau masuk. Meminta izin kepada Allah, ya Allah, aku dengar di sana neraka pulan masih ada umatku, aku mau ke sana. Silakan ya Rasulullah. Lari api neraka ketika beliau datang.
Ini keluar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ya, untuk mendapatkan syafaat dunia dan syafaat akhirat, kita harus banyak berselawat. Ya. Malah daripada ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, barang siapa membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 100 kali ba'da Isya, 400 kali ba'da Isya, insya Allah Allah akan memberikan kemakmuran kepadanya seolah-olah ada pohon duit di depan rumah. Ini enggak susah-susah. Semuanya kita bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, oleh karena demikian, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain kita dapatkan mau'idatul hasanah, yang lebih penting kita dapatkan adalah pahalanya, fadilahnya, keutamaannya, yakni mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menjawab salam kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, atas barangkali ada juga yang salah. Saya mohon maaf, mohon diperbaiki. Saya cukup sampai di situ saja buat sementara. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah Pak Kiai Mukhtar sudah memberikan seri ilmunya perihal Maulid Nabi Muhammad SAW beserta salawatnya. Masya Allah, Allah saja berselawat untuk Nabi Muhammad ya Pak Kiai. Apalagi kita, hamba yang berlumur dosa, hamba yang sahaya ini, jangan sampai lupa bersalawat. Berarti amalan yang paling utama adalah salawat dibandingkan amalan yang lain ya Pak Kiai ya. Tadi saya kilas 100 salawat dan 400 salawat ba'da Isya. Masya Allah. Jadi di depan kita tuh sudah ada, di depan rumah ada pohon duit. Tapi iya. Tapi Allah Maha tahu kebutuhan yang lebih bermanfaat buat kita. Bukan berarti harus memberikan banyak. Kalau memberikan banyak, kita terlanjur kepada kesalahan, kepada dosa, lebih baik yang sedikit, tapi penuh dengan rahmat Allah. Memang pemerhati Abili coba diimplementasikan dalam berselawat keseharian. Kita mau berangkat bekerja, berselawat. Dalam perjalanan, berselawat. Pasti Allah akan berikan keselamatan buat kita. Itu pernah saya alamin Pak Kiai. Ketika saya sedang bawa motor, tiba-tiba ada yang nyebrang, tapi saya berselawat. Saya digeserkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah itu Pak Kiai. Tadi Pak Kiai yang saya merinding adalah ketika ibu ya memerintahkan kakaknya untuk menyembelih kambing, ternyata adiknya yang dipotong, disembelih ya. Dan ibunya marah kepada kakaknya, disembelih lagi gitu. Masya Allah. Tapi melupakan itu demi memuliakan Rasulullah. Masa kita yang ada orang melaksanakan maulid tidak mau kita itu bergabung, baik bergabung dalam hal mendukung, menyumbang, apalagi ikut serta untuk berselawat kepada Rasulullah dalam maulid tersebut. Masya Allah, itu merinding saya Pak Kiai ketika ibunya saja sampai memuliakan Nabi dengan berkorban memotong kakaknya. Tapi begitu Rasulullah datang menanyakan anak, dihidupkan kembali dua anak itu. Ini yang jarang diangkat oleh umat Islam, bahwa Rasulullah juga mempunyai mukjizat menghidupkan orang yang sudah mati. Ini ilmu yang luar biasa pada hari ini Pak Kiai. Terima kasih banyak Pak Kiai ilmunya. Pemerhati semoga bisa bermanfaat. Ayo kita ikuti, kita hadirkan dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ini bulannya Rasul.
Rabiul Awal di mana-mana, di sudut-sudut perumahan, di sudut-sudut gang, kelurahan, kecamatan, bahkan sampai provinsi itu menyelenggarakan acara Maulid. Betapa diagungkannya Nabi Muhammad SAW ya Pak Kiai ya. Masya Allah, ini pemerhati ilmu yang sangat bermanfaat Pak Kiai. Saya pribadi mewakili pemerhati Billy Channel. Jazakumullah khairan katsiro Pak Kiai, terima kasih. Semoga Pak Kiai selalu diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, dan kita berdoa bahwa Pak Kiai juga mempunyai banyak rencana ya Pak Kiai, mendirikan kembali pondok pesantren yang di Palembang ya Pak Kiai. Begitu pemerhati Abili, silakan barangkali nanti bisa berbagi rezeki, nanti saya akan hibahkan, sampaikan ke Pak Kiai Mukhtar. Baik pemerhati, mohon maaf. Terima kasih Pak Kiai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.